وبركاته. ربنا اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia serta limpahan nikmat yang sangat banyak sehingga kita masih bisa sehat, masih bisa menjalankan aktivitas secara normal meskipun sedang maraknya penyakit wabah menular, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammad. Anak-anakku, alhamdulillah kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah karunia nikmat yang sangat besar, mengutus nabinya agar kita tidak menjadi orang yang sesat dan memberikan wahyu berupa Al-Quran. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mulia, kalamullah. Ketika kita membacanya, hanya dengan membacanya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Membacanya saja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dihitung pahala dan dihitung ibadah. Anak-anakku, jika Al-Quran disandingkan dengan makhluk yang lain, dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi mulia karena Al-Quran. Bulan Ramadan, yang kita semuanya telah melaluinya, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Karena apa? Karena disandingkan dengan Al-Quran. Karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di dalam Ramadan turun di dalamnya Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Kemudian malam terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena pada malam itu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang paling baik, malam yang terbaik. Karena apa? Di dalamnya pada malam itu turun Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dan malaikat yang terbaik dan di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran. Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, menjadi nabi dan rasul yang terbaik, menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat terbaik. Karena umat ini, umat Nabi Muhammad, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran, diberikan petunjuk berupa Al-Quran. Anak-anakku,
jika kita juga ingin menjadi orang yang terbaik, orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersandingan, berdekatan dengan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik di antara kalian, sebaik-baik manusia di antara kita semuanya, sebaik-baik orang di antara semua manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya, mengajarkan Al-Quran kepada sesamanya. Maka anak-anakku, jika kita ingin menjadi orang yang terbaik, orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, jadikan diri kita orang yang terus belajar Al-Quran, dari segi bacaannya, dari segi memahami isi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kemudian mengajarkan kepada orang-orang yang butuh dengan Al-Quran. Dan semua manusia memang butuh Al-Quran. Maka ketika itu kita menjadi orang atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang mulia. Anak-anakku, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang dinamakan ayat sajadah. Ayat sajadah. Ayat sajadah itu ayat yang di dalamnya disunnahkan untuk kita sujud tilawah. Untuk kita sujud tilawah. Di antaranya surat Al-Alaq ayat terakhir, kemudian surat An-Najm juga ayat terakhir, dan banyak lagi yang lain-lain. Ya. Tandanya adalah di sana ada tanda kubah, ya, kubah masjid. Maka disunnahkan ketika kita bertemu dengan ayat itu, kita disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah ini menjadi sunnah muakkadah dilaksanakan. Beberapa ulama mengatakan mengerjakan sujud tilawah ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Jika kita meninggalkan sujud tilawah, maka kita menjadi orang yang lalai atau rugi. Anak-anakku, sujud tilawah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, atau dalam riwayat disebutkan, "Idza qara'a ibnu Adama as-sajadata fasajada." Jika anak cucu Adam, kita sebagai manusia membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan ayat-ayat sajadah, maka bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud tilawah. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sujud tilawah kita simak dan kita lihat. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau kalau kepanjangan kita bisa mengurangi doanya dengan doa yang sangat familiar ketika umat Islam di Indonesia melaksanakan sholat tarawih. Subuhul Qudusu Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Atau yang paling gampang, jika kita tidak ingin yang seperti itu terlalu panjang, kita bisa memilih yang lebih pendek. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Anak-anakku, itulah semoga kita menjadi manusia terbaik dengan Al-Quran yang kita punya, yang kita pelajari. Kita menjadi manusia yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ajma'in. Al-'afwu minkum ala khata'i wan nisyan. Mohon maaf jika ada tersalah kata, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat dan inayahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Nanti kan tinggal lihat aja. Kasih Pak Didit nanti Pak. Oke.